Selamat pagi menjelang malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan podcast Ser Kaira. Nah, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih buat semuanya. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Lah, kok jelek sih? Lah kan mukamu memang jelek. Oh iya ya. Udah. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Mas Yomunyu, saya pinter. Jelek. Lah munyuk ya lo. Aku ya duwe pantun nek ngono. Piye. Jambu Pluto dipukul pentung. Munyuk. Munyuk mau gitu. Siwip munyuk, bibire melentung. Ya udah, selamat mendengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Wip. Selamat malam Mas Jo. Wong saya nyapa si Wip kok kamu Saya yang mau nyaut. mewakili Mas Wip Oke, menjawab. Terima kasih. mewakili Septri apa kabarnya Mas Wip? Jelek mas. Oh, iya. Jumpa Messi kembali. Kok Messi? Jumpa Ser Kaira kembali. Bando, ya ampun. Aduh, seru goblok. Oh iya, seru. Seram. Menggairahkan. Itu. Messi kan Bando ya ampun. Oh, Itu ya? ngawur toh. Oh, Ciluba. Messi itu Ciluba. Bando ya ampun ki anu Indra Bekti. Kok ngerti gue? Hampir nonton aku. Ya, selamat Isra Mi'raj, selamat Imlek. Ya. Selamat mencoblos juga. Selamat- bagi yang besok mau mencoblos. Iya, selamat hari Valentine juga. Ya, selamat hari Valentine juga. Kamu masih Kok selamat. besok kan udah? Hah? Ya makanya sudah lewat kemarin selamat. Mas Jo bilangnya besok mau mencoblos. Ya kamu Aku tadi bilang bilang tadi. besok mau Iya. nyoblos. Selamat Isra Mi'raj kemarin toh. Heeh. Habis itu Imlek kemarin. Oh iya nyoblos Nyoblos juga kemarin. Valentine juga kemarin. Iya. Pas Kamu banget ya. Valentine pas mencoblos. Konotasinya kok agak ada Nah, ya. iya itu dia kan biasanya kan katanya loh kalau di luar sana itu ketika Valentine tuh penjualan kondom meningkat. Kondom buat apa? Buat Buat bikin nyoblos. balon. Nah, iya buat pelembungan. Ini buat nyoblos. Saru utaknya saya Waduh, no. nyoblos. Aduh, Kondom kamu dapat buat- coklat nggak John? Apa? Dapat ada yang ngasih coklat nggak? Enggak ada. Oh nggak ada ya sudah. Kasihan ya saya ya. Ya kasihan dikit. Maaf. Bisa. Kayak Nggak beli sendiri. Iya, bisa beli sendiri kok. Ada sih sebenarnya yang ngasih. Yang ngasih. kemarin. Oh, ada. Banyak. Cuma daripada saya dibilang sombong, jadi lebih baik kita bicarakan soal tools-tools Coblos. apa aja yang kita gunakan Coblos. dalam pekerjaan kita sehari-hari di Kantor. Nah, karena kita kan IT related ya, Mm-mm. kebetulan. Kamu tuh juga masih IT related Masih. ya? Oh iya. Ya itu agak saru juga saya Oh IT-nya iya. sekarang. ITIL. Cobit, itil, cobit itil lah piye. Dicoblos kan? Cobit, coblos. Ah, toh. Coblos itunya. Raine iki lho nek wis Kalau pendengarnya nggak ngelihat mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita itu agak ngeri ya. Ngelih aku. Ngelih. wis bahas gang lakang koyo ingin menerkam ngono lho Septri Raine. Menerkam lakang. Jadi balik lagi kita mau Ya, bahas soal tools-tools apa aja atau software apa aja yang kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Ya. Mungkin aku mulai. Ya, Ya, Boleh nggak? boleh. nggak boleh. Ya, mungkin biasanya nih kayak teman-teman yang udah kerja di kayak software development ataupun yang baru mau masuk tuh pasti tahu yang namanya sekarang kan sangat umum yang namanya apa Agile, Scrum dan segala macam gitu Yo, kan. Nah, dan project management Jira pasti. Jira dan project management itu penting. Menjadi angin. Ya, Jira ya itu. Jira. Jadi tapi project semakin kesini kita jadi sadar bahwa project management tools itu penting gitu karena Ya. kalau tanpa itu kita nggak susah untuk kerja kolaborasi gitu kayak kerja bareng itu sangat susah gitu karena apa ya kalau dulu kan kita ada pakai apalagi kalau belum ada online tools kayak Google Drive dan segala macam itu kan kayak susah semua Pakai serba flash kertas. disk. Pakai flash disk betul. Bener. Nah, sekarang kan ya Pakai LAN. LAN benar. Sharing folder. Tapi Sharing ternyata folder, kalau, bener. Dulu aku kalau sempet kita mau bicara sharing soal
information security. Nah, flash disk itu kan mulai seharusnya dibatasi itu. Nggak boleh ya. Sama sekali nggak secure. Jadi ya yang biasa tak pakai ya. Boleh asal di-encrypt. Betul. Tapi dulu pernah aku di kantorku sebelumnya tuh kayak USB port di laptop dimatiin gitu sih. Jadi portnya dimatiin, jadi nggak bisa nyala. Kalau buat mouse nggak disediakan mouse Bluetooth. Atau dulu pakai trackpad aja. Kalau laptopnya nggak punya Bluetooth, Trackpad aja. wah, menyiksa sekali kantormu. Memang. Oh, kalau nggak tahu sih, aku belum coba dulu pakai mouse atau enggak. Tapi Kalau kayaknya wifi-nya rusak gimana? bisa dipakai mouse dan keyboard bisa. Oh, bisa. Cuman untuk transfer data lewat flash disk transfer dia nggak bisa datanya dimatiin. Oh, di hardening berarti. Dia harus nih. Oh. Deep freeze. Anak warnet banget kamu ya. Deep freeze kan hardening. Iya, memang. Ya memang. udah bener. Ya, tapi kan hardening itu belum tentu harus di freeze ngono Nah, lho. ya kan deep freeze kan bisa. Salah Bisa satunya. Wis mulai gitu. Mulai maido meneh. Bagi yo. Maido. Paidomen Makane aku kan usul dari kemarin itu. kita diem aja. Sekali-sekali kalau enggak kita yang balas maido, kita diam aja. Oh, iya. Tapi kan ternyata dia ngancem. Kalau misalnya kita diam aja, mau dimatiin ini rekamannya. Di pause sebentar mungkin maksudnya. Adele tak. Malah di delete. Sudah jelek merugikan orang lagi. Iya. Jadi gimana balik? Ya jadi aku pakainya biasanya Jira, pasti itu sangat-sangat umumnya. Kalau nggak Trello, Jira, Asana, sekarang kan ada Monday.com juga. Tapi yang umum memang pakainya Jira dan Confluence dan ekosistemnya gitu. Nah untuk yang sharing itu aku malah pakai GitLab sih. Sebenarnya aku pengen nanya soal Atlassian kan Bitbucket. Tapi yang kita pakai GitLab karena lebih support sama yang kita butuhin. Oh, GitLab on premise. On-prem ya. Sebenarnya aku mau nanya soal Jira ini. Nah, kalau kamu sudah pakai Jira, terus ada Trello, terus ada Enggak, cuma Jira Monday.com. aja. Oh. Enggak, aku mau nyebut contoh itu kan beberapa contoh project management tools kan. Ya. Kalau Menurutmu yang paling powerful Jira? so far karena ekosistemnya bagus ya. Ya kayak Septri bilang ada Jira, Confluence untuk dokumen sharing, terus ada Bitbucket mungkin, terus ada Bamboo untuk release management. Jadi Udah ada semua itu. Ada Di itu Atlassian tuh ada semua. ada. Oh. Ada test case management sistemnya juga, pluginnya juga banyak yang ini. Jadi sebenarnya kamu kalau beli itu bisa satu paket ya bug tracing. Atlassian semua itu. Iya, Atlassian ekosistem. Iya. Makanya gede banget. Tapi memang ada beberapa kayak kamu bilang Bamboo. So far sejauh ini aku pakai Jenkins biasanya. Jenkins ya, bukan Bamboo. Terus apa GitLab, namanya bukan GitLab, Bitbucket. bukan Bitbucket gitu. Dulu aku pernah pakai Bitbucket di company sebelumnya. Tapi Kenapa? kok sekarang lebih ke gitu. Karena lebih support dari apa yang kita butuhin gitu. Oh. Kayak integrasinya lebih baik GitLab untuk beberapa release management atau CI/CD yang lain gitu. Ya. Ada specific things yang kita butuhin lah gitu. Oke. Itu kalau untuk apa namanya Project tracking management. kerjaan project management Ya, kayak gitu ya. Lah kalau terkait yang aku tahu kan kamu itu udah sekian tahun di quality assurance. Nah, itu kamu pakai tools apa? Ya kalau dulu di Jira punya yang Atlassian punya yang namanya X-Ray gitu. X-Ray itu test case management system. Oke. Jadi itu ya untuk memanage test case management test case-mu gitu. Test case itu Test case itu artinya skenario yang akan dites gitu. Ya, Misalnya apakah user bisa mengisi form berikut kemudian submit kayak gitu. Betul kayak gitu. Terus ya itu enaknya tuh diintegrate sama Jiranya juga, sama tiket Jiranya juga. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kamu mau bikin sesuatu itu kan kita bikin Jira tiketnya, nanti ada test case management sistemnya, test case-nya, skenario-nya, terus ada Confluence dokumen untuk support si tiket ini, story ini gitu. Jadi emang udah satu ekosistem. Iya, gitu. Rumit ya. Rumit. Tapi itu kayak lebih terorganisir, terintegrasi banget gitu. Oh. tertata. Jadi kalau kamu udah punya satu story udah enak tuh, udah ini Confluence dokumennya, oh ini test case manajemennya, oh ini reportnya dan segala macam. Oh ini MR-nya ke Bitbucket gitu. Sampai sekarang masih pakai X-Ray. Untuk Atlassian X-Ray Community itu. atasnya masih, tapi X-Ray-nya kita ganti sama TestRail namanya. Itu TestRail. bisa connect sama Jira. Ya, API integrasi via API. Loh, Jiramu Jira on-prem? Cloud? On-prem. On-prem? Mahal ya? Mahal. Enggak. Iya ya on-prem ya. On-prem mahal.
Pertimbangannya apa? Kenapa? Data kok center on-prem? kan berarti. Oh, iya betul. Oh, sorry. DC sendiri kamu. Oh bukan, sorry. Jiranya atau Atlassiannya itu di cloud-nya Cloud. sana, tapi Ya, kita berarti di cloud. saya salah di cloud, bukan on-prem sini. Oh, iya iya. Tapi Apalagi terus? Itu kan lisensinya per user kalau yang cloud. Per user benar. Jadi per packet of user gitu berapa ratus atau berapa ribu gitu. Terus Terus yang TestRail itu tadi ya kita pakai sebagai pengganti Jira gitu. TestRail. TestRail kita pakai sebagai pengganti X-Ray. Iya, sorry. iya, bukan X-Ray, Jira. bukan Jiranya. Oh, iya iya. Nanti iya. karena lebih murah. Apalagi terus? Kalau project management sehari-hari itu paling ya GitLab itu tadi, CI/CD pakai Jenkins, Ya, benar. atau ada ya, Jenkins, ya ada Argo CD tapi mostly Jenkins. Ya. Nek kowe Sep? Itu sih. Aku Heeh. Google Chrome. Yo yo gue Itu juga ya. cangkrik. Enggak ada Google Chrome enggak bisa kita kerja. Tapi aku sekarang udah meninggalkan Google Chrome. Oh iya Makanya. betul. Aku ganti Brave sekarang. Apa itu? Brave Apa itu? browser. Brave Itu punya siapa? Itu sebenarnya projectnya on top of Chromium juga. Sebenarnya lebih secure, lebih tidak mengambil data dari Dan dia sudah integrated, bukan integrated juga sih, sudah include Tor browser di dalamnya. Oh, jadi Ada. bisa nggak usah pakai VPN gitu ya. VPN ada juga di Brave-nya. di Brave browser itu seperti itu. Cuma kalau yang lebih ringan lagi, yang maksudnya nggak neko-neko butuh Tor segala macam, kalau aku pakainya Opera. Opera sudah ada Opera VPN-nya di VPN. dalamnya. Opera Mini. Enggak, Opera Maxi kalau saya. Nah, di laptop Iya, apa iya, pakai iya. yang mini-mini? tapi Opera ya VPN supportnya lebih Itu. bagus daripada Brave, John. Opera. Iya, karena memang apa ya? Yo gratisan sih. Udah langsung Emang Brave introduce. bayar? Ada Enggak, berbayar. ada yang berbayar, ada bayarnya. Cuman Opera lebih baik gitu. Pada dasarnya Firefox tuh powerful loh, lebih powerful daripada Chromium. Iya, nek lebih kowe- irit. Karena yang base-nya Chromium itu memang untuk memori consumption-nya memang kan tinggi gitu. Ya nek kowe ndak aneh-aneh sih iya gitu loh. Cuma kan kadang-kadang tadi kan kita ini sekarang gilirannya Septri ya. Ya. Jadi saya mencontohkan, misalnya Septri mau buka Pornhub itu ya cukup Opera seperti itu. Oh gitu. Heeh. Karena ada VPN-nya. Iya, Septri loh yang buka Pornhub. Ini kan sekarang lagi bahas soal Septri. Kalau saya sih Ya. bukanya Poncap ya, pondok cabe. Ya. Ya, Terus apa? terus ini Microsoft Ecosystem. Oh ya karena kamu ada Microsoft ya, Teams gitu ya. Teams 365. 365. Teamsmu kepake optimal enggak? Selalu pakai Teams. Enggak, maksudnya di Teams itu kan ada macam-macam. Di Oh, situ iya. ada kayak planner seperti itu. Oh enggak, cuma buat Terus meeting. ada to-do. Jadi enggak hanya kepake buat ini aja. Kepake Meeting. buat Meeting meeting aja. aja. Chatting. Iya, cuma itu aja. Komunikasi, office Komunikasi. communication aja ya. Sebenarnya Emang bisa apa sih? agak sayang juga. Aku nggak Jadi pakai di Teams jadi nggak tahu. Teams itu ada planner di situ ada terus Planner tuh maksudnya kalender gitu apa gimana? bukan. Dia kayak tools project management juga, cuma dia nggak sesophisticated Jira ya. Dia hanya untuk kayak kamu tracking penugasan itu kamu kasih ke siapa, tasknya itu kamu kasih ke siapa. Tapi progresnya orang yang kamu bagaimana. kasih, misalnya aku yang ngasih penugasan ke aku jadi dapat notif atau Dapat di kalenderku notif. atau di plannerku juga. Heeh, Oh gitu. seperti itu. Jadi sharing planner ya. sharing planner seperti itu. Terus kayak ya bangsanya kamu bikin itinerary tiket pesawat segala macam itu juga bisa sebenarnya di situ. Reminder bisa juga. Reminder juga bisa. Jadi nggak sekedar cuma untuk meeting sama Planner kan chatting ini ya. aja. Power BI juga Power bisa. BI juga dia bisa integrated di situ. Kemudian Microsoft Dynamics itu kalau misalnya kamu kepingin bikin rule-nya bikin proses pekerjaan yang Kayak dia saling automated rule kayak automated seperti itu bisa di Oh gitu. di situ. Karma. Macam-macam sih Oh sebenarnya. berarti lumayan Tinggal power. nambah add-on aja sebenarnya. Sebenarnya powerful juga sih. Powerful juga dan dia bisa integrasi juga dengan Jira gitu loh. Seperti itu. Iya. Emang bisa. Bisa. Seperti Integrasinya itu. gimana mesti? Kalau tas pindah ada notif. Aku belum pernah nyoba seperti itu ya. Kayak Cuma Slack aku gitu. baca di dokumentasinya itu dia bisa. Ya. Iya nih ada Jira Cloud-nya itu. Ya. Kalau aku pakainya Slack. Oh, Slack. Slack. Ya, jangan Soalnya gitulah. Sama teman jangan sering Slack. Jangan ya. Oh, Gak baik ya Slack sama Loh, teman. kenapa malah saya jadi jelasin tadi nanya saya beri kok. Betul. Lalu malah golek-golek Teams toh. Browsing toh. Enggak itu Teamsku tadi. Oh, berarti kamu pakai Teams. Kalau Ya. ini
project management system sama juga. Jira juga. Udah tim Jira doang. Gitu toh biasanya. Tapi itu loh, sayang Sep kalau misalnya timsmu itu Tidak dioptimalkan. tidak dioptimalkan, kalau teman-teman timmu juga nggak tahu Ya. bahwa sebenarnya Teams itu powerful. Ya nanti coba tak oprek deh. Tak suruh anak buah. Nah, Ya, jangan lebih kayak kamu. seperti itu. Karena saya juga nyuruh anak buah saya buat Kamu ngoprek. tahu gara-gara anak buahmu ngoprek? Seperti itu. Aku hanya tahu awalnya aku hanya tahu garis besarnya ya. Teams itu bisa buat begini. Ada anak buah saya namanya si Faiz itu. Anak baru masuk, fresh graduate juga. Coba dioprek itu. Malah akhirnya dia yang banyak nemu, Mas ini bisa kayak gini, ini bisa. Loh, bagus itu. Jadi maksudnya jiwa eksplorasi. Tapi Iya. mengubah kultur kayak itu susah. Memang susah, tapi nggak kita bahas sekarang. Kita bahas tools yang kamu pakai selain Google Chrome dan Jira sama Teams tadi apa? Udah itu aja. Ini apa? WhatsApp. GitHub? WhatsApp. GitHub Aku pakai kan udah nggak develop. anak teman-temanmu? GitLab. GitLab. Sama GitLab juga. Kalau yang di sebelumnya Bitbucket sih. Bitbucket. Sekarang GitLab. Sekarang GitLab. Lah kamu nggak nge-review kerjaan anak-anakmu gitu sih? Itu kan lewat Jira semua. Lah, itu nggak lewat Jira dokumennya Confluence. nggak lewat MR-nya gitu. MR-nya itu apa? Manajemen merge risiko. request-nya. Oh, merge request. Aku kan bukan di development. Aku di planning and architecture. Oh, perancangannya. Jadi cuma dokumen-dokumen BRD, Oh, AutoCAD berarti. SD. Waduh, gitu. Arsitektur atau ya? Oh iya, draw.io. Draw.io. Draw.io ya. Aku juga pakai itu. Draw.io. Visio. Enggak lah. Udah nggak ada. Nggak Visual ada. Microsoft. Masih ada, tapi Masih ada. tapi enggak kepake. Sebenarnya ya, Dokumen sharingmu apa? Di Drive apa di Teams tadi? OneDrive. OneDrive. OneDrive ada Draw.io. Ada. Ada integrasi Draw.io. Oh, Ada. bisa Confluence kan bisa integrasi. Iya, benar. Draw.io. Semua itu tinggal review di Confluence aja, review nanti tinggal di dan next gitu kan di Jira semua, tinggal gitu doang kerjaanku, enak jadi. Oh iya, enak banget ya. Jadi leader enak. Aku gak review development soalnya. Oh, ya aku masih review development. Aku masih merge request masih tak review. Nah iya kan beda. Terus masih aku masih develop Grafana juga untuk status dashboard, report dashboard gitu-gitu. Enggak, paling aku review kajian-kajian. Kan ada R&D juga di tempatku. Nah, suruh R&D nanti tak review dia R&D-nya gitu. Itu pakai apa kamu nge-reviewnya? Word. Nah, Confluence sama. Microsoft Word. Kajiannya pakai. Tapi nanti coba tak pindah ke Confluence sih. Lebih enak Confluence. Bisa tapi Word juga bisa komen dan macam-macam sih. Bisa. Cuman article wise itu Iya, memang artikel. Confluence lebih baik. Gimana? Kayak lebih jadi artikel gitu. Jadi kalau kamu Enggak, sebenarnya kalau kajian tuh kan sebenarnya lebih kayak skripsi tuh. Iya. gitu. Ya Kajian tuh beda kayak ya skripsi. Jadi beda makanya tujuannya. nanti kayak reviewnya ringkasannya baru dimasukin Confluence. Oh iya abstraknya di Confluence. Ringkasannya lah. Sebenarnya ini tentang teknologi apa nanti di Confluence buat di sharing. Kalau kerjanya kan biasanya buat apa? Misalnya pengadaan teknologi baru kita harus kaji dulu gitu. Jadi kajian. Gitu ya. Aku nggak pernah ngelakuin itu sih. Ya pindah ke bagian kebijakan lah. Jangan dikira terus. Umat ya. Umat. Enggak usah dipikir pusing itu. Nah, kalau memang nggak mau mikir pusing, langsung aja. Cuma kalau aku kan kadang suka gatel ya kalau aku ngelihat. Ya, perfeksionis berarti. Kata-kata tidak sesuai dengan KBBI, padahal itu akan jadi lampiran dari peraturan, keputusan menteri seperti itu. Oh, iya. Nah, kadang kalau gatel, Itu memang harus iya jadi mumet sendiri gitu. Iya. OS kalau OS. Laptopmu OS. Siapa? Windows. Nanya ke Septri apa ke saya? Kalian berdua. Kowe sik, Sep. OS-mu apa? MacBook ya aku. MacBook, macOS. macOS. Aku. Oh. Aku Windows sama Linux Mint kalau di kantor. Linux Mint ya. Itu dua. Ini aku macOS sama ini Manjaro. Apa ya? Linux Arch Linux. Linux. Oh, Manjaro. Series Manjaro. Ini manja-manja gitu. Oh, diklik, Mas. Asline kepanjangannya iki Manjaro aku. Ayo. Jadi sering ngambek. Iya. Sering ngambek. Enggak dong, sering manja. Enggak mau. Kamu klik apa? Enggak mau nanti dulu gitu. Sudah dulu dong. Aku dulu pakai sebelum ke Linux Mint aku pakainya OpenSUSE. OpenSUSE. Cuma kok ternyata Lebih enak open susu. Kurang kok. yang sekarang giliran Horny. cuma ternyata kok OpenSUSE. agak
ribet juga untuk instalasi segala macam tools-tools yang populer kayak gitu, gak semuanya ada di OpenSUSE. SUSE itu apa sih, Debian bukan? Enggak, dia SUSE Project. Oh, aslinya. Min yang SUS. Debian, SUSE memang beda ya. Apa? SUS kan? SUSE. Oh, bacanya SUSE. Iya, itu kan Jerman. Oh, Jerman itu kan apa yang tertulis itu Itu yang yang dibaca. dibaca. Oh ya. gitu. Apa SUSE. Seperti itu. Oh itu Jerman. Punya Jerman. Jadi Aduh. rigid banget ya, kayak budayanya orang Jerman. Harus gitu ya. Akhirnya ya Oh, karena iya. aku butuh yang fleksibel, ya pengennya yang base-nya Ubuntu Kenapa, aja lah. kayak gitu. kenapa Min, John? Ya itu tadi aku pengen yang Ya fleksibel. kan Ubuntu banyak. Mm-mm. Kenapa Min? Gara-gara ini aja sih, gara-gara aku lihat pemeringkatan Ubuntu base itu yang Oh, bagus, yang mana pada saat itu paling atas Linux Mint pada saat itu. Linux rank-nya di Linux rank-nya. Ya udah akhirnya aku install itu. Tapi kalau di rumah sih ya OpenSUSE masih tetap ada, terus Ubuntu juga ada, tapi kalau Debian malah belum pernah nyoba sama sekali. Ya, vanilla banget ya. vanilla banget. Aku dulu pakai ini Garuda Linux namanya. Indonesia banget itu. Tapi yang develop orang India itu. Oh iya. Yo Garuda kan bahasa India sebenarnya. Janjiannya bahasa India. India banget itu ya. Iya. India. Iya benar. Karena gedek-gedek lu ngomong apa tuh? Gue rasis tenan loh. Ayo. India. Not to mention. Not to mention that award. Tapi terlalu berat, jadi aku ganti ke Manjaro lebih ringan. Sama Nobara aku sempat coba install juga. Nobara tuh bukan Linux. Nobara itu dia base-nya aku agak lupa, Fedora apa ya? Spin-nya Fedora buat gaming. Bukan Red Hat. Bisa gaming tak? Bisa. Bisa Linux gaming. Ada sekarang banyak OS untuk gaming yang Iya, Linux seperti itu. Install Steam gitu bisa. Iya. Steam OS pun kan Itu Garuda itu ada spesifik gaming versionnya Oh gitu. gitu. Kayak Jadi gitu. enggak ngikutin Linux soalnya. Ada yang lebih. apa ya, kadang-kadang itu Memang support gamenya aja sih yang mungkin agak. bukan sih kenapa aku sering nyoba-nyoba gonta-ganti install OS itu ya karena sebenarnya karena pengen lihat tampilannya sih. Iya, bagus. Itu Kalau aja. tampilan bagus ya pakai Mac OS aja. Kan static, maksudnya yang ini beda, pengen lihat beda-bedanya. Penasaran aja. Windows aja ganti-ganti tema. Nah, kan Windows. Windows 7 loh, Menang, bisa menang, ganti-ganti. menang. Kalau- lagi maido. Menang wae wis lah, menang. Jenenge wong pengen jajal ra oleh. Engko nek misale awak dhewe, Soalnya dene kan wis jajal kabeh. nah iya. Awak dhewe stick pada satu plan, deknen protes meneh. Oh, pokoknya Dadi ada jajal. wong kok ora anu. Aku menang wae. Iya, tapi aku sebenarnya pengen nyoba Fedora aja sih, cuman belum ada kesempatan aja. Tapi sekarang masih enak di Arch Linux, John. Fedora di Explorer. Iya, Iya, katanya kalau buat developing enaknya itu ya. Iya, karena kayak gak tahu, lebih free aja gitu. Oh. Apalagi Chef kamu tadi yang Udah. main ininya, Udah. main platform udah semua. Apa Platform. aja tadi kamu? Di Word, Microsoft. Excel juga Ya, pakai. Microsoft itu. Tim. Enggak, maksudnya kamu sering pakai enggak? Iya pakai. Tim, Terus? Excel, Word, Jira, Confluence, Zoom. Zoom jarang. Zoom enggak? Jarang. Zoom Aku kalau Zoom. di invite Zoom, kalau di invite sama orang luar biasanya Zoom. Iya. Zoom aku masih sering, Teams juga, tapi ya itu tetap masih belum optimal karena tadi yang saya bilang ngubah culture itu sulit banget Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Heeh. Padahal banyak yang bisa dimanfaatkan ya. Dan ini Office Office. itu masih saya gunakan dan paling sering memang Maksud bukanya Office online Enggak, 365. Office bajakan. Kementerian Memalukan. bajakan nih, bukan ini oleh sekalian aku curhat. ya. Bukannya nggak boleh, so iso apa Harusnya segala nggak macam. boleh, isu seperti itu tuh nggak boleh. Cuma ini kalau mau dicek deh, kita main jujur-jujuran aja. Coba ke kementerian-kementerian itu saya nggak yakin kalau misalnya mereka memakai software-software yang asli seperti Photoshop itu. macam-macam. Kayak Photoshop, Adobe Family kayak gitu tuh asli itu saya nggak yakin juga. Karena pada prakteknya beberapa teman yang saya kenal juga masih mainnya ya pakai KMS. Apa nggak kena kayak audit gitu, John? Harusnya, tapi apakah audit TI itu jalan di pemerintahan itu kita juga lagi progres. Aturannya sendiri baru keluar baru-baru ini gitu loh. Jadi sisa-sisa budaya yang lama, termasuk budaya orang-orang generasi boomer yang tidak paham soal legalitas. Perangkat lunak, ya itu masih ada sampai sekarang kayak gitu. Oh, nggak ada case di sue atau dituntut sama. Sebenarnya kalau mau misalnya kayak perusahaan-perusahaan kayak Microsoft, kayak Adobe, kayak seperti itu mau nuntut pemerintah Indonesia gampang banget.
Datengin aja disidak gitu terus kon buka laptop isimu apa mesti bacakan. Kayak gitu. Tapi khusus Office ya, di tempat saya memang disediakan lisensinya untuk yang online. Cuma yang saya pakai sering-seringnya yang offline. Karena fiturnya lebih banyak. Terus tampilannya juga lebih intuitif ketimbang lebih lengkap juga. Lebih lengkap fitur yang online lah. Enggak sih. Oh, enggak ya? Lebih offline John. Yang offline lebih ini. Iya, oke. Photoshop, terus Illustrator, jujur aku masih pakai yang bajakan juga. Karena kadang-kadang tuh kan ada permintaan tolong bikinin bahan untuk spanduk ini atau bikinin masih logo dapat ini. request kayak gitu. Masih Bikinin dapet. spanduk. Iya, masih dapat desain kaos untuk kegiatan unit kerja kayak gitu. Oh, gitu, masih dapat. Masih dan Dimanfaatkan, enggak dibayar toh. memang nggak dibayar, cuma ya karena tidak dibayar Enggak, itu mungkin maka pertanyaannya bukan role responsibility-mu juga. bukan role responsibility-ku juga, cuma pada akhirnya ya kayak bikin cover laporan segala macam itu. Saya disuruh, kemudian saya tidak disediakan tools-nya, ya apa boleh buat. Gimana kalau misalnya itu sebenarnya ada budget untuk bayar desainer, terus desain ke kamu budgetnya dimakan orang? Ya bisa aja, cuma kan aku tidak berpikir sampai ke situ gitu. Dan ngapain juga mikir hal-hal seperti itu, kayak gitu. Enggak, maksudku di aku sendiri tuh sekarang jadi sangat-sangat strict juga, kayak sebisa mungkin tools yang kamu pakai yang sekiranya itu personal license pun, maksudnya kalau kan ada beberapa tools yang kalau kamu business license itu harus bayar, kalau personal license atau student license itu ya bisa free gitu. Nah itu ya jangan sampai ada gitu. Jangan sampai dipakai gitu. Harus banget, gitu. Dan aku nggak mau bilang bahwa ini sebuah prestasi atau bukan ya. Tapi kemarin yang mengkonsep nota dinas untuk seluruh pegawai, maksudnya untuk seluruh pimpinan unit kerja supaya menggunakan software yang sifatnya kode sumber terbuka open source, atau kalau misalnya mau pengadaan laptop, tolong sekalian pengadaan lisensi untuk Windows software di dalamnya. Itu saya yang menginisiasi hal itu untuk kemudian saya sampaikan kepada eselon 1 saya. Eselon 1 saya akhirnya bikin nota dinas edaran seperti itu. Cuma saya nggak yakin juga ke depannya apakah nota dinas ini akan diindahkan seperti itu. Karena kalau diindahkan atau tidak, ini kan tergantung Yofi and Nuno. Indah ku ingat dirimu kan. Nah, bila ingin kau bertemu. Ingat atau tidak sama nota dinas itu diindahkan atau tidak tergantung Yofi and Nuno itu. Iya. Tapi soal pengadaan itu kan kamu ada divisi pengadaan juga. Ada. Bukan mereka yang bisa ngatur gitu, John. Ya mereka sebenarnya yang punya wewenang untuk pengadaan laptop, termasuk juga lisensi-lisensi di dalam laptop itu sendiri. Seharusnya itu kan ketika kamu menyusun sebuah dokumen pengadaan, di kerangka acuan kerjanya harusnya disertakan. Betul. Tapi karena aku nggak tahu apakah ini keawaman atau memang ketidakpedulian atau apa yang lain, itu tidak pernah ada gitu. Ketidaktahuan bisa jadi. Ya itu tadi keawaman kan. Karena mereka awam dianggapnya ya udah kalau misalnya software itu sudah disediakan sama si penjualnya, pakai saya aja. beli, ya udah tinggal saya pakai legal semua. Wong saya sudah bayar laptopnya, saya sudah bayar PC-nya seperti itu. Biasanya emang itu nanti IT yang ngatur, tinggal bagian pengadaan yang bayar aja sih. Semua budgetnya udah diatur sama IT. Itu tergantung proses bisnis tiap-tiap perusahaan, organisasi sih. Kalau tempat saya kebetulan kalau untuk hal-hal yang sifatnya perangkat lunak, keras, perangkat keras di luar kayak data center dan sebagainya kayak gitu, kayak laptop, PC, printer, terus mesin fotokopi, itu yang melakukan pengadaan unit kerja yang lain. Tapi kalau perangkat lunak, dalam artian perangkat lunak yang digunakan kayak contoh Teams kayak gitu, yang memang lisensinya untuk seluruh organisasi itu tempat saya. Tapi terkait dengan perangkat lunak yang kemudian ada di masing-masing unit PC atau laptop, itu bukan saya. Oh, sendiri-sendiri si unit kerja yang melakukan pengadaan laptop yang punya itu seperti spesifik. itu. Nah, di sini ini di titik ini yang biasanya mereka awam soal license seperti itu. Oh gitu ya. Padahal kalau menurutku license umum kayak Office, kemudian Adobe seperti itu, yang berhubungan dengan perkantoran lah, ya itu perlu dipikirin sih. Iya. Harusnya kan itu melanggar hukum. Melanggar hukum, memang melanggar hukum. Kriminal berarti. Kriminal. Wah, parah. Parah memang.
Apa meneh? Tak akoni kabeh. Seperti itu nature-nya gitu loh. Harus ada perubahan ini. Nggak di tempatmu strict gak sih? Strict lah. Mesti kalau di beberapa company kan jelas dulu aku sempat kerja di tempat yang bahkan kalau kamu misal yang non license itu ketahuan gitu. Iya, Dan emang, itu dikasih warning gitu. emang perangkatnya laptopnya udah di semacam hardening sih, nggak bisa Nah. diinstal macam-macam. Tapi ya tempatmu gitu. Iya tempat. Tempatku enggak ada laptop yang di hardening. Hmm. Jadi terserah kamu. Kayak aku ngoprek laptop aku dikasih Windows kemudian tak oprek tak install Linux kayak boleh gitu ya aja. bisa-bisa aja. Dan apa ya? Bahkan di tempatku sendiri di TI, di unit TI itu yang namanya pejabat tinggi kayak gitu kayak kepala bagian itu mereka ketika pulang PC masih nyala. Itu biasa terjadi dalam Masih nyala artian kebuka nggak? ya maksudnya nyala Kelok. ya, Tapi. mau kelok mau enggak itu kan kamu menunjukkan bahwa concernmu terhadap Ya, abai aja ya. information security itu enggak ada gitu. Oh iya. Seperti itu. Security awareness-nya kurang. Iya benar. Kayak gitu. Nah, itu yang terjadi di tempat saya. Jadi kalau ditanya lagi balik lagi, tools apa yang saya gunakan? Saya masih pakai Adobe Family, saya masih pakai Office Family. Yang Corel. semuanya itu Corel masih pakai juga. Kadang-kadang kalau pengen cepat, ya itu semuanya lisensinya ya ada namanya kalau di tempat saya lisensi Mas Indra. Source-nya berarti itu. Source-nya di situ. Source software bacakan itu ada di Di Mas Indra ya. Di Mas Indra itu. Cari nanti orang yang dicari sama cyber security. Cari sama orang Microsoft. Bro, ini ada enggak? Ada sebentar. Tampilan laptopnya torrent. Iya lancar ya gitu. Ada film? Ada. Ada. Loh itu kami juga bikin seperti itu. Oh kayak server film. Ya itu Mini server. server Mas Indra itu. Mas Indra. Pakai Jellyfin. Apa Plex. Sempat kepikiran mau pakai Plex, cuma kan lama juga. Akhirnya ya udah copy hard disk saja. Gitu. Cuma kalau Jellyfin aja cepet. kalau sama Mas Indra memang apa genrenya khusus yang Kamen Rider series kayak Oh Kamen Rider. Tokusatsu. Ultraman enggak sih. Ultraman enggak. Beliau sendiri lebih fanatik ke Kamen Rider. Kamen Rider. Ya. Seperti Mulai dari Kamen Rider yang lama dulu. yang lama ada. Oh. Sampai yang baru ada. Sampai yang baru. Ini Jellyfin ini. Kamen Rider One. Kayak gitu. Jadi apa ya? Ya. Ya. Dan karena aku sering review kebijakan itu tadi ya, bukanya paling sering ya laki-laki office kayak gitu. Ya, walaupun ya kalau misalnya source code editor kayak gitu. Nah, code editor apa? Code editor aku pakainya ya kalau enggak VS Code ya Notepad++ Notepad++. Itu aja. Nah, kamu sih code editor apa sih biasanya sih? Udah nggak pakai. Walaupun maksudnya biasanya dulu terakhir gitu. Apa ya? Visual Code? Ya Visual Code. Visual Code ya. Gak apa. Visual Code aku seringnya pakai Visual Code. Sublime ada yang pakai Sublime. Enggak, udah enggak. Sublime Diwan pakainya Sublime ya. Jadul banget. I don't Soalnya practice Santeria. Santeria. Nggak simple soalnya, crystal Sublime. ball. Sebenarnya simple, lebih ringan daripada Notepad++. Cuma kan Visual- lisensinya itu. Visual Studio lebih banyak fitur. lebih pluginnya lebih banyak. Ya bisa install Film macam-macam. gitu enggak? Enggak, film kan Film di Linux toh. Ya enggak Linux juga kan di Mac juga bisa. enggak. Kan Kalau terminal pakai base. Visual. Iya maksudku terminal base maksudku. Ya aku Oh, ya Visual kadang Studio. sih. Visual Kalau enggak film Studio. satunya apa itu? Iya Nano. Nano Emacs. ya. Kalau di ini dulu biasanya disandingkan dengan Emacs. Emacs itu kan biasanya yang di 21 itu. Itu iMac. Emacs nih, Emacs. Visual Code. Aku Visual Code. Visual Code. Ya, Kadang-kadang Visual Code. buat catatan itu biasanya Sublime itu tadi buat notes saja. Di Visual Code juga bisa catatan. Lebih ini karena kamu nggak harus buka. Biasanya kalau Visual Code, Sublime, kamu ada banyak tab gitu tuh. Ya kamu nulis, kamu close tanpa di save itu masih ada itu sukanya Oh, gitu. Kalau Visual Code Notepad++ harus di Save save. dulu. Kalau juga Visual Code juga harus Sublime itu tanpa di save itu bakal ada case-nya. Mereka Iya. buka lagi ya segitu lagi. Misalnya ada 10 tab, isinya macam-macam. Ditutup, buka lagi ya segitu. Iya, gitu. benar. Suka ini juga enggak? Pakai software mind map kayak gitu. Mindmap aku biasanya pakai Miro. Miro. Mm-mm. Oh yang berbayar ya. Berbayar Oh, ya. aku pakainya
plain sih. Plain itu nggak berbayar. Plain. Dulu Kamu Miro. pakai nggak? Nggak. Map? Oh nggak pakai. Cukup di otak aja. Saya tadi khawatir enggak, karena saya nggak punya otak. Kan Saya tidak bisa berpikir. nggak usah dipetakan otak saya. Nggak ada yang dipetakan. terorganisir. Di otak saya udah terorganisir. Miro, aku pakai Miro. Baldupin tuh. Hah? Miro Baldupin. Iya betul. Itu enak kan? Miro lah, Pak mantanmu. Bukan. Miro Brajan. Miro ya. Miro Sableng. Kota Baru. Orang Miro Brajan. Miro, karena itu enak. Nggak, intinya kan isinya nggak cuma main sih, bisa jadi retro dokumen, bisa jadi ya macam-macam sih. Oh lebih. iya. Belum pernah nyoba sih. Nah, tapi ya berbayar sih. Berbayar. Ya, harusnya itu disediakan kantor juga sih. Saya. Betul. Cuman yang percuma maksudnya karena kayak tim juga John, maksudnya kita karena itu punya ini banyak. Jadi kalau kamu cuma pakai main map tuh kayak jadi terlalu overkill kalau gitu berarti ya udah cukup plain gitu aja ya. cukup aja plan gitu. Jangan banyak-banyak. Iya, ngapain nggak kepake nanti? Iya, kayak Main map. Sapri itu jadinya Apa? nggak pakai banyak-banyak gitu. Iya. Karena memang source-nya nggak ada. Butuhnya segitu tok. Butuhnya Tapi lebih segitu. efisien, Mang, efisien. Ya iya, kan itu tadi makanya dia nggak butuh banyak ya karena memang source-nya ya cukupnya segitu aja. Ya, Otaknya dia kan segitu-segitu aja gitu. Betul. Sampai ke otak. Memang. Kerja simple aja lah. Yang penting beres kerjaan. Nek apa? Kalau musik kan biasa mendukung pekerjaan tuh ini. Oh, Spotify. Spotify. Kalau itu Aku bayar. sekarang YouTube musik. Ya sama YouTube musik. YouTube musik sekarang. YouTube premium juga. Ya mending kalau udah YouTube premium udah. Iya, mending gak usah YouTube Spotify musik. lagi dong. Nggak apa-apa, suka-suka Oh saya. iya, iya, iya. Emang benar, dia benar. sukanya mau banyak-banyak. Nggak efisien. lagian Lebih ke itu karena bukan. lebih lengkap aja sih nih aku nih YouTube Iya, musik. itu musik. Karena Dan ada kalau ambil aku dari kan musik. modelnya, ya aku tidak membayar itu untuk diriku sendiri. Aku kan pakai yang family sharing toh. Iya, Iya, family ya, iya, family. iya. Nggak ini, nggak banyak. Sebelumnya juga. aku Spotify John, tapi habis itu pindah YouTube musik, Spotify-nya tak unsubscribe. Iya sama seperti itu. Lah terus kamu dengerin podcast ini di mana? Noise. Oh noise. Di noise aku subscribe. Spotify kan bisa gratisan juga, nggak perlu. Iya, ada iklan tapi emang. Ya nggak apa-apa kan. Tapi kan iklannya nggak ke kita ini. Sampai sekarang kita nggak pernah ada yang mau masang iklan. Dengerin dikit. YouTube musik sih, web tapi ya lumayan sih. Film? Aku Netflix sama Disney Plus. Oh iya. Netflix, Disney Plus. Ya Sama video. Video enggak aku malah Iya, iya. Disney Plus karena Netflix. dulu ini apa yang punyanya Amazon apa? Prime. Prime ya, sempat Prime. Tapi ini kayak yang mau tak tonton itu Sedikit. cuman ada di US gitu. Oh iya. Oh tinggal ganti VPN aja. Aduh, repot malas aku. repot di situ sih, makanya akhirnya Apa sih? Namanya? Ada dulu namanya Leverage ada. Oh, Leverage sama apa? Richer gitu. Oh Richard. Terus oh, tapi Richard yang series. itu terus tak pikir-pikir, iya yang series. Terus aku ternyata bisa di-download podo wae, jadi tak download aja. Wah bacakan berarti. Iya betul sih. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Iya jangan ditiru ya gitu. Jadi ya udah ya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Siap. Ya, Mas Septri. Ya Udah cukup ya. Lagi benerin. Ya. Ya, Lagi cukup. Ya ini mic-nya mau copot tempatnya soalnya pendengar sekalian. Jadi Mas Septri lagi nukang di sini. Oke, segitu aja. Doakan semoga pekerjaannya Mas Septri sebagai tukang lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berakhirlah sudah episode ini wahai kawan-kawan semua. Nah pastinya kita akan berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Tetaplah semangat mencari Dragon Ball untuk menyelamatkan dunia bersama Mas Jo Munyo yang tonggos karena nabrak helikopter. Dadah.